وأرشدنا إلى طريق القرآن وفضلنا على سائر المخلوقات بالعقل والبيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Mari kita awali dengan sama-sama membaca doa menuntut ilmu sesuai dengan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah. Ketua DKM Masjid Al-Ittihad dan jamaah yang kami banggakan karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan memperbaiki diri, memperkaya amal, karena memang manusia terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi usia panjang dan baik amalnya. Kemudian sahabat bertanya lagi, kalau begitu siapa manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Orang yang usianya panjang tapi amalnya sedikit. Alhamdulillah. Jadi memang ada usia biologis, ada usia historis. Nah, kalau usia biologis itu artinya usia yang memang ketetapannya dari Allah, nggak bisa nawar dan juga tidak bisa memilih. Tapi kalau usia historis itu adalah rekam jejak kehidupan. Boleh jadi dalam hidup ini orang usianya pendek tapi amalnya banyak, sehingga dikenang oleh banyak orang. Seperti sahabat Mu'adz bin Jabal hanya 35 tahun, atau sahabat Mus'ab bin Umair umurnya hanya 34 tahun, kan muda. Tapi ketika kita baca tentang sejarah atau tentang biografi para sahabat, mesti muncul nih sahabat-sahabat yang usianya pendek. Kalau kita di Indonesia, kita bisa lihat Jenderal Sudirman. Siapa yang nggak kenal Jenderal Sudirman? Walaupun baru lahir tahun 2000-an, ketika jalan-jalan ke Cijantung ketemu tuh Yayasan Jenderal Sudirman. Atau ke kota-kota besar ketemu jalan utama, Jalan Jenderal Sudirman. Padahal usianya pendek, hanya berapa? 36 tahun, Masya Allah. Tapi kebaikannya bisa dikenang, itu namanya usia historis. Nah, kalau kita seumpama kita meninggal, kira-kira dihargai nama kita untuk apa? Nama masjid atau nama jalan? Belum tentu, karena memang itu penghargaan. Ada lagi yang usianya panjang tapi kemudian juga amalnya juga baik. Usia biologisnya panjang, usia historisnya panjang. Kalau di kalangan sahabat seperti Anas bin Malik, kan usianya 100 lebih, tapi bermanfaatnya besar karena beliau mendampingi Nabi, banyak hadis yang beliau riwayatkan. Sehingga orangnya sudah mati 14 abad yang lalu, tapi ilmunya masih bermanfaat. Masya Allah. Siapa lagi? Abu Ayyub Al-Ansori, ya kan? Ini yang rumahnya ditempati Rasul ketika ketika hijrah. Usianya pendek, usianya panjang, 115 tahun. Nah, meninggalnya apa? Meninggalnya di sana Turki. Nah, karena dia pengen sekali
membebaskan Konstantinopel, karena Rasul menyebutkan pasukan terbaik, pasukan yang menundukkan Konstantinopel, ya kan? Panglima yang terbaik, panglima yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka ketika anaknya Muawiyah mau menaklukkan Konstantinopel, Abu Ayyub ingat tuh sabda Nabi, daftar dia walaupun usianya berapa? 115 tahun, Masya Allah, luar biasa kan? Nah, makanya setiap orang pergi ke sana ingat tuh ada makamnya siapa? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada yang usianya panjang tapi amalnya juga bagus, Masya Allah. Nah, para ikhwan memilih yang mana? Yang pendek apa yang panjang? Memilih usia yang pendek apa yang panjang? Panjang, karena yang terbaik. Cuman kalau ditanya panjangnya berapa? Kan ada manusia tertua hari ini di mana? Kazakhstan apa Tajikistan itu? 130 tahun, pengen umurnya 130 tahun. Kadang-kadang kita doa minta umur panjang aja bingung panjangnya seberapa, ya kan? Umur 80 tahun aja sekarang udah susah, ya. Mau makan semua udah nggak enak, mau tidur udah nggak nyenyak, Masya Allah. Makanannya dibawain bagus-bagus, giginya ompong habis, ya kan? Jadi susah juga kan. Allahu Akbar. Ya, yang terbaik bagi kita adalah mengupayakan beramal yang banyak selagi Allah beri kesempatan. Begitu, Masya Allah. Nah, jadi penting untuk kita ingat-ingat sabda Nabi, jadilah manusia terbaik menurut Rasul. Siapa dia? Orang yang Allah beri usia panjang dan baik amalnya. Begitu. Boleh nggak minta usia panjang? Boleh nggak? Loh, kok jawabannya pada ini lama-lama pengajiannya kok sepi ya? Pada di pinggir semua nih, nggak ada yang di tengah. Ya Allah. Nah, ketika Abbas ini paman Nabi, usianya sudah cukup panjang dan dia sedang sakit keras. Rasulullah menjenguknya. Nah, ketika Rasul menjenguk Abbas, kelihatannya dia lagi mengeluh. Setengah artinya dia berdoalah kalau bisa mati saja ya Allah, kalau bisa mati saja, karena sudah tua dan sakitnya sudah berat. Maka Rasul datang mendengar rintihan itu, kemudian Rasul mengajarkan, wahai Abbas, kalau engkau meminta kepada Allah, mintalah umur yang panjang dan kesehatan. Karena orang yang diberi umur panjang, sehat, sembuh dari sakitnya, kalau dia orang baik, dia bisa menambah amal kebaikan. Kalau dia sadar bahwa dia orang yang masih banyak kesalahan, dengan diberi usia panjang, dia masih ada kesempatan bertaubat. Begitu. Jadi ajaran Rasul optimis dalam hidup, ya kan? Jadi Abbas diajarkan oleh Nabi begitu. Artinya kalau memang usia itu panjang menjadikan kita lebih baik, kenapa tidak? Ya. Kalau kemudian amal kita menjadi tambah, kenapa tidak? Ada lagi riwayat Tolhah bin Ubaidillah. Siapa yang kenal Tolhah? Mungkin orang Anyelir kali ya. Tolha ini salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat, ada bukunya itu kan, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Tolha ini pernah bermimpi. Nah, kalau mimpinya orang yang dijamin masuk surga ya beda dengan kita lah kan ya. Kalau kita kan mimpinya mau tidur lupa doa, ngayal besok mau kemana-mana. Sehingga kalau mimpi kadang-kadang ya dikejar-kejar anjing gitu kan. Atau dorong mobil macam-macam. Nah, ini kalau Tolha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia mimpi punya 2 sahabat. Yang satu mati syahid, yang satu wafat biasa.
Dalam mimpinya dia melihat orang yang tidak mati syahid, sahabatnya tadi, masuk surganya duluan. Sementara yang mati syahid masuk surganya belakangan. Ini mimpi ya, ini mimpi nih. Nah, kemudian dia sampaikan mimpi itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Boleh jadi sahabatmu yang masuk surga duluan dan dia tidak mati syahid, karena usianya lebih panjang dari yang mati syahid, dia bisa beramal lebih banyak. Begitu. Nah, artinya apa? Hidup ini dengan usia yang masih Allah berikan, tidak ada prestasi yang terbaik bagi kita kecuali menjadi manusia yang terbaik. Usianya panjang dan baik amalnya. Begitu. Makanya di dalam Islam, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, amal-amal itu beraneka rupa. Ada amal yang wajib, ada amal yang sunnah. Ada amal harian, ada amal mingguan, ada amal bulanan, ada amal tahunan. Di situ Masya Allah. Kalau amal harian, apa tuh? Sholat 5 waktu, zikir dan seterusnya, ya kan? Amal mingguan, apa? Sholat juga ya pengajian lah ya. Yang wajib sholat Jumat, begitu kan? Dan ya pengajian. Kalau amal bulanan, ya puasa tengah, Yaumul Bid, itu kan namanya puasa bulanan. Ya, ada yang ibadah tahunan. Apa? Zakat. Nah ya, terus apa lagi? Nah, ada tuh sekarang mau deket nih kurban, haji. Nah, kan itu termasuk amal-amal tahunan. Masya Allah. Kalau kita sholatnya seumpama dianyelir terus gitu kan, ya mungkin sesuai dengan umur kita nggak terlalu signifikan. Maka kalau bisa dan mampu serta bercita-cita umroh. Nah, apa itu umroh? Hah? Umroh para Iwan, terjemahnya apa umroh? Apa makna umroh? Biasanya belum sarapan nih, jadi kecerdasannya hilang. Umroh itu artinya ziarah. Nah, jadi umroh itu maknanya ziarah. Makanya dianjurkan, karena ziarah itu mengunjungi, umroh yang terbaik itu umroh yang setarnya dari Masjidil Aqsa, bukan dari bukan dari rumah masing-masing. Nah, kalau umroh dari rumah masing-masing itu luar biasa, tapi lebih istimewa kalau umroh itu diawali dari mana? Masjidil Aqsa. Nah, begitu Rasulullah mengajarkan, kan? Kenapa? Ini kaitannya dengan doa yang kita minta setiap hari. Coba Pak Iwan, saya tanya, apa permintaan seorang yang muslim yang paling banyak kepada Allah setiap harinya? Apa, Pak Iwan? Nah, kita kan muslim nih, kita muslim, kita mukmin, insya Allah. Apa doa yang paling banyak setiap hari kita minta? Robbana atina fid dunya hasanah. Itu mah ustadz aja kali, yang lain nggak juga baca, paling 5. Ya, apa Pak Iwan? Nah, tuh. Doa yang paling banyak kita minta adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang paling kita banyak minta. Kalau doa sholat lainnya, ruku, sujud tidak dibaca atau tidak hafal, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau Al-Fatihah tidak kita baca, itu menjadi tidak sah sholatnya. Nah, di antara isi Al-Fatihah adalah doa minta hidayah. Nah, berapa kali sehari kita baca yang wajib? 17 kali. Kalau Robbana atina
Ada yang dihitung sampai 17 kali. Nah, kan belum tentu kan. Nah, tapi kalau ihdinas sirat itu menjadi sistem bagi seorang muslim yang wajib saja nih 17 kali dalam sehari. Jadi apa yang kita minta? Hidayah. Nah, hidayah itu di mana letaknya? Hah? Di mana Pak Iwan? Allah jadikan nih hidayah itu cahaya yang terang benderang di muka bumi ini. Nah, cahaya di muka bumi ini Allah letakkan di mana Pak Iwan? Nil fi buyutin. Nih, baitun tur rumah, jamaknya buyut. Nah, makanya hidayah itu artinya cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Nur itu menjadi salah satu nama surat. Nah, surat nur itu dinamakan surat Nur. Nah, surat An-Nur karena surat An-Nur itu secara spesifik menjelaskan seperti apa hidayah Allah itu di muka bumi. Nah, seperti apa cahaya Allah itu di muka bumi? Seperti apa Pak Rewan? Seperti surat Nur, nanti baca ya, surat Nur tuh. Nah, ayat yang inti tentang cahaya itu ya adanya di ayat yang ke-35. Allahu nurus samawati wal ard, begitu kan? Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujazah, ad-juzazatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Al-ayah, surat apa tadi? Surat apa? An-Nur. Kan kita mestinya penasaran dong, surat An-Nur ngomong apa sih ini surat An-Nur? Kenapa disebut surat An-Nur? Nah, Allah ingin tahu nih, Allah ingin memberitahu An-Nur itu cahaya, hidayah itulah cahaya Allah. Yang kita minta setiap hari 17 kali itulah cahaya Allah. Bagaimana cahaya Allah? Allahu nurus samawati wal ard. Iya kan? Ya Allah gambarkan tuh cahayanya, hidayahnya itu ya seperti jendela di rumah yang besar, miskah namanya. Kemudian di jendela yang paling besar, di rumah yang paling besar di satu kampung itu, kemudian diletakkan lampu yang sangat terang. Nah, lampu yang sangat terang itu dibingkai oleh kaca yang kacanya sendiri seperti bintang kejora yang berkilau. Masya Allah. Kemudian minyak yang dipergunakan saja seperti apa? Benda yang bercahaya sebelum disentuh oleh api. Loh, kayak apa itu kira-kira? Cahaya Allah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, kalau ada manusia nggak dapat hidayah, padahal cahayanya begitu terang, cahayanya Allah, itu kebangetan kalau bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Betawi apa? Kalau bahasa Jawa itu kebangetan kalau enggak. Kalau bahasa Betawi nukil kalimatnya siapa? Jainuddin apa siapa itu? Kiai Jainuddin atau Roma Irama. Apa itu ya kira-kira? Terlalu. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi kalau orang sebagai manusia di dunia nggak dapat hidayah Allah, terlalu. Nah, begitu. Kebangetan bener. Kenapa? Ya karena memang cahaya Allah itu luar biasa. La syarqiyah, cahaya itu tidak di barat, tidak di timur. Maksudnya kalau di timur masih ada malamnya, atau di barat juga masih ada siang dan malamnya. Lah kalau la syarqiyati wala gharbiyah, itu cahaya di tengah-tengah yang tidak pernah kenal malam, begitu loh. Kapanpun bisa. Nah, Masya Allah. Apa yang kita minta? Yang paling banyak hidayah. Karena hidayah itulah cahaya yang membuat kita optimis, gak semangat ibadah, kemudian semangat ibadah. Itu hidayah. Yang kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, itulah hidayah. Kita faham mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, itulah hidayah. Begitu kira-kira. Nah, subhanallah. Di manakah hidayah itu? Di rumah Allah letakkan. Di rumah Allah letakkan. Rumah Allah itu artinya apa?
masjid. Itu ayat yang ke-35, ke-36-nya itu fi buyutin adinallah. Di rumah-rumah Allah itulah cahaya Allah itu Allah letakkan. Maka kalau kita pengen punya anak yang mendapatkan hidayah, sering dibawa ke masjid. Jangan hanya dikasih nama Hidayah, jangan. Siapa namanya anaknya? Nur Hidayah, biar dapat cahaya. Tapi nggak pernah ke masjid, yang nggak dapat hidayah. Gitu ya. Atau cari istri yang namanya Hidayah aja lah, biar istri kita dapat hidayah melulu ya. Ya, artinya hidayah itu di masjid. Allah letakkan fi buyutin adinallah. Nah, makanya untuk eksklarasi pahala tuh umroh tadi yang namanya ziarah tuh yang terbaik itu startnya dari mana tadi? Masjidil Aqsa. Begitu. Sehingga apa? Nah, ini kan menggambarkan Masjidil Aqsa. Siapa itu yang membangunnya? Kapan membangunnya? Yang kedua, Masjid Nabawi. Ya, siapa? Apa itu Masjid Nabawi? Di mana? Siapa yang membangunnya? Sekaligus Masjidil Haram. Nah, begitu, masya Allah. Walaupun mahal dikit. Berapa sekarang, Pak? Umroh Aqsa berapa? 45-an ya kan? Ya alhamdulillah udah mulai turun harganya sih kemarin gitu ya. Ya minimal 30-an lah. Nah, karena sudah ada promo juga sekarang udah 25 26 bisa umroh. Nah, umroh itu ziarah. Nah, kalau kita sholat sekali di Masjidil Aqsa, nah kan kalau umroh paket umroh Aqsa biasanya 12 hari. Nah, 3 hari di Masjidil Aqsa. Nah, kalau 3 hari sholat 15 kali 500 berapa? Kan dengan dikalikan saja kan. Jadi 500 kali sehari saja sudah 2500 ya kan. Nah, kalau 5 hari berapa, Pak? 12.500. Nah, kalau kita ngitung-ngitung ya orang Rasul juga ngajarin ngitung begitu. Sholat di Masjidil Aqsa sekali sholat nilainya 500 kali. Nah, paket keduanya 3 hari di Masjid Nabawi. Nah, sholat sekali di Masjid Nabawi berapa? Nah, 1000. Nah, kalau semuanya tadi 15 kali kita sholat, 15.000 kali kita sholat. Tuh, di situ masya Allah. Usia boleh pendek, tapi nanti amalnya harus banyak. Maka kata Nabi, bercita-citalah untuk tamasya ziarah ke masjid ini, jangan yang lain. Lah kalau cita-cita kok ke Bali gitu kira-kira, kayaknya kok minim banget gitu loh pengalamannya. Mau mana? Saya mau nanti kalau udah sukses ke Bali, ya Bali. Mau kemana? Paris, ya Paris. Kalau orang beriman gitu kan, karena konsep hidup kita adalah menjadi manusia terbaik. Tandanya tadi umur yang panjang, amal yang banyak. Maka cari tuh yang nilai amalnya banyak. Nah, setelah 3 hari di Masjid Nabawi di Madinah, baru paket berikutnya adalah 4 hari kemana? Masjidil Haram. Nah, sholat di Masjidil Haram sekali sholat berapa? 100.000 kali. Loh. Jadi kalau kita sholat sampai mencret di sini, gitu nggak akan menyamai di sana, masya Allah. Nah, kan luar biasa ini. Jadi dalam rangka kasih sayang Allah untuk memotivasi kita. Nah, kalau yang mau umroh nggak punya duit, gampang saja. Sholat subuh berjamaah, nongkrong di masjid, jangan pulang dulu. Baca Quran, zikir sampai suruh gitu kan. Kemudian sholat 2 rakaat pulang. Itu seperti Nah, ini kelasnya kelas yang nggak punya duit nih kan. Tapi ada kesempatan, ya begitulah kira-kira. Allah itu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh manusia. Silahkan. Nah, itu tandanya memang kasih sayang Allah. Dan Allah Maha tahu mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Allah Maha tahu. Yang mampu diberi kesempatan. Nah, yang tidak mampu juga diberi kesempatan. Walaupun kadang-kadang aneh, yang gak mampu diberi kesempatan malah tenang-tenang saja.
Yang mampu dapat kesempatan masih pengen nambah lagi. Nah, itu kan sahabat Nabi kan. Ya Rasulullah, kalau orang kaya kan bisa begini, bisa begini, bisa begini. Lah saya nggak bisa ya Rasulullah. Udah kalau gitu diem-diem aja ya. Kamu banyak tuh baca sholawat baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33. Khusus untuk kamu. Pulang dia. Ternyata besok orang kaya juga baca. Nah, lapor lagi dia. Ya Rasul, katanya ini untuk orang yang miskin. Ternyata yang kaya juga baca, gitu kan. Apa kata Rasulullah? Ya emang nasib itu kan gitu. Kata Rasulullah, emang nasib. Ya Allah, artinya masih banyak kesempatan untuk kita beramal. Nah, nanti termasuk nih pahala tahunan, ya kan? Kurban. Nah, nih, walaupun hukumnya sunnah, ya kan? Di kurban nih, masya Allah. Mumpung masih jauh-jauh, saya ingetin nih, kan? Masih 1 bulan lagi kan? Ya, kalau kemarin sapinya 9, ya besok 10 gitu. Kenapa kemarin sapinya 9? Karena masih 1 sapi 7 orang. Nah, kalau hari ini atau tahun ini 1 sapi 1 orang, nah, kan bisa banyak kan? Nah, gitu kira-kira. Loh, kalau namanya Allah Maha Kaya kan, yang miskin itu kita manusia. Allah Maha Kaya, niatkan dulu, cita-citakan, masya Allah. Kira-kira begitu ya Pak Iwan ya. Nah, kan tidak ada amalan yang paling Allah cintai di hari nahar kecuali menumpahkan darah kurban. Nah, karena dia akan datang layati fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dengan apanya? Tuh, dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan asy'ariha, seluruh bulu yang melekat di kulitnya. Masya Allah, akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Apalagi kalau yang mampu nyembelih sendiri. Nah, seperti Rasul. Karena darah yang tertumpah sebelum menyentuh bumi sudah Allah abadikan nanti menjadi minyak kasturi bagi kita di akhirat. Masya Allah. Nah, begitu. Ya, walaupun amal hebat tetap hukumnya apa? Hukumnya korban apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau menurut Imam Hanafi sunnah muakkadah. Kalau menurut Imam Syafi'i sunnah ain, fardu ain. Minimal sekali dalam seumur hidup. Kalau Imam Syafi'i. Kalau jumhur ulama pendek sunnah tok. Apa hukumnya kurban? Sunnah, sudah jelas. Nah, jadi kalau bisa ya kita usahakan, karena itu bagian, tidak ada kebaikan itu untuk mengagungkan, untuk keagungan Allah. Sejatinya kebaikan yang dilakukan manusia kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita beramal ya untuk kita tahajud malam ya untuk kita sedekah jariyah ya untuk kita, tahajud malam, kemudian baca Quran, semuanya untuk kita. Nah, kalau begitu konsepnya para Iwan, bahwa ibadah itu, beramal soleh itu, bekerja itu sesungguhnya adalah upaya memuliakan diri kita dunia dan akhirat. Maka jangan pedireng kalau dalam Jawa ya, kata Jawa. Jangan lihat orang lain, lihatlah diri kita. Karena sejatinya untuk memuliakan diri kita sendiri. Begitu. Bisa dipahami Pak Rewan? Bisa dipahami? Nah, jadi doa yang paling banyak kita minta apa tadi sebagai seorang muslim? Hidayah. Hidayah itu di mana Allah letakkan? Di masjid. Di masjid ngapain? Anturfa'ah, mengagungkan. Wa yudhkara, berzikir. Wa yusabbihu biha, wa yusabbihu lahu biha, bertasbih kepada Allah. Kita di masjid. Nah, nanti baru tanya apakah saya sudah doa dapat hidayah atau belum. Nah, ayat yang ke-37 baru diterangkan siapa yang mendapatkan hidayah. Orang yang dapat hidayah itu bukan orang yang terus-terus di masjid, tidur di masjid, ngorok di masjid. Enggak begitu. Tinggal di masjid belum tentu. Kadang-kadang orang kan, ya Allah, apa iya begitu. Justru Allah memberikan kriteria siapa yang dapat hidayah itu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ayat yang berapa itu? Ke-37. Siapa orang yang mendapatkan hidayah? Mereka laki-laki yang sibuk bekerja,
tapi tidak lalai, tuh, tidak lalai dalam kewajibannya kepada Allah. Tuh, itu namanya orang yang dapat hidayah. Gitu ya, itu jelas sekali kriterianya. Kenapa kok sampai begitu Para Iwan? Karena dalam Islam itu etos amal soleh itu sangat utama. Etos. Ya kalau kita ya etos amal soleh. Kalau di kantor apa namanya? Etos kerja. Apa itu etos? Hah? Etos apa atos? Nah, kalau atosnya orang Sunda udah. Kalau atosnya orang Jawa keras. Nah, kalau etos apa Para Iwan? Etos itu kan bahasa Yunani, bahasa Latin. Etos itu apa Pak? Hah? Apa? Motivasi. Ngarang ini pasti nih. Orang itu bahasa Latin ya kan. Etos itu artinya pandangan, persepsi. Apalagi, nah etos, nilai. Nah begitu. Jadi kalau kita ini sebagai muslim, Anda beramal, Anda bekerja, apa yang Anda yakini dalam amal itu. Nah itu namanya etos. Ya kan? Sesuatu yang dia yakini, sesuatu yang dia persepsikan, sesuatu yang dia nilai, itu namanya etos. Nah kalau etos amal soleh seorang muslim, kita beramal. Menurut Anda sebagai seorang muslim, amal Anda itu seperti apa? Itu namanya etos. Nah, maka bagi orang mukmin minimal etos itu 3. 1, etos itu adalah kemuliaan. Kerja itu adalah kemuliaan. Amal soleh itu adalah kemuliaan. Tuh, ini bagi seorang muslim. Harus kita yakini amal itu tidak hanya yang sifatnya mahdhah, sholat, zakat, puasa, haji. Seluruh aktivitas seorang muslim yang diniatkan dengan menyebut nama Allah, memuliainya, dan diniatkan sebagai ibadah, maka itu semuanya menjadi kemuliaan. Begitu. Cubit-cubitan sama istri bercanda karena niatnya ibadah, pahala gak Pak? Oh, pahala besar. Ya nanti jangan cubit-cubitan melulu kan gitu. Jadi amal solehnya banyak gitu ya. Nah kira-kira begitu. Jadi amal soleh itu adalah seluruh aktivitas kehidupan kaum muslimin, baik yang kaitannya beribadah langsung dengan Allah maupun beribadah yang kaitannya hubungan manusia dengan manusia. Nah, kita yakini apa? Bahwa amal menurut orang yang beriman secara etos kerja adalah kemuliaan. 1. Yang kedua, bahwa amal bagi kita adalah investasi akhirat. Tuh. Itu namanya etos. Ini jangan-jangan belum paham nih apa nih etos amal, ya kan? Ini kalau menurut tadi bahasa Latinnya etos. Etos siapa ya? Bukan atos ya, etos. Yang ketiga, bahwa kita beramal dan bekerja itu semata-mata ibadah kepada Allah. Nah, itu namanya etos amal. Jadi kalau kita beramal, apa yang kita yakini dari amal itu? Amal itu adalah kemuliaan. Amal itu adalah investasi akhirat. Amal itu adalah ibadah. Jadi orang semangat kalau punya etos kerja yang bagus. Nah, kalau nggak memahami etos amal soleh, Masya Allah, maka dalam Al-Quran orang itu dinilai bukan karena yang lain kecuali amal. Ayyukum ahsanu amala. Begitu para ikhwan. Ngapain usianya panjang kalau amalnya dikit? Pensiun, kerjaannya mancing nggak pulang-pulang. Nah kalau mancingnya sambil tadarus boleh. Begitu dengar azan pulang, khatam, berangkat lagi gitu kan, nggak apa-apa kalau memang punya duit. Sudah tua, umurnya sudah panjang, sudah 65 tahun, mancing sambil ngerokok. Oh Allah, nggak zikir, nggak apa. Saya bukan nggak senang sama orang mancing, gitu. Nggak, kasihannya itu usia yang Allah berikan itu tidak bermanfaat. Begitu kira-kira para ikhwan. Ya kalau bisa mancing sambil khatam Quran seminggu nggak apa-apa, ya kan? Ya, mancing seminggu sambil baca Quran khatam bagus. Alhamdulillah. Jadi namanya mengisi hidup, intinya mengisi hidup.
Masya Allah. Maka Rasul menyebutkan umur panjang menurut Ibnu Abbas 40 tahun itu udah umur panjang. Jadi kalau sudah umur 45 tahun baru 45, sudah panjang itu umurnya. Jadi kalau sudah 40 tahun, makanya ada hadis, siapa yang meminta kepada Allah, siapa yang beralasan kepada Allah di usia 60 tahun amalnya sedikit, dia ngomong, ya Allah umur saya pendek padahal 60 tahun, gak diterima lagi itu alasan. Jadi orang yang umurnya 60 tahun nanti menghadap Allah, kemudian dia amalnya dikit, ditanya kenapa amalmu dikit, alasannya umur saya pendek padahal 60 tahun, gak diterima lagi itu alasan. Loh kalau sudah 60 tahun, bayangin para ikhwan, tidur aja nggak lama-lama. Kata aja sih gitu. Kata aja yang umur 60 tahun. Bapak saya cerita umur 74 tahun gitu kan. Kalau sudah jam 3 udah nggak bisa tidur lagi. Nah, itu kalau udah siapa ya? Kalau yang umur 74 tahun tidur jam 10 atau jam 11, jam 3 udah tidak bisa tidur lagi. Nah kalau dia tahajud kira-kira berapa rakaat itu? Kalau hafalannya cuman qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian wal asri, alhaqumut takasur, 1 jam itu sholatnya bisa 80 rakaat itu. 1 jam kan pendek-pendek. Allahu Akbar. Gimana nggak nambah pahala itu, Masya Allah. Nah tapi kalau udah nggak bisa tidur, malah ngurusin burung jam 3. Bayangin. Jam 3 nggak bisa tidur, hobinya ngurusin burung. Lah dia saja nggak wudhu, nyucupin burung. Allahu Akbar itu. Kira-kira ini. Ini lama-lama kok jadi menghujat orang yang punya hobi gitu ya. Maksud saya, walaupun punya hobi silahkan, tapi jangan sampai usia yang Allah berikan tidak bermanfaat. Begitu. Nah, makanya sering dibaca di masalah yang suka melalaikan waktu itu catur, itu termasuk tuh catur tuh, ya kan? Ya Allah. Kalau catur kan dampaknya juga banyak. Begitu main catur 2 jam kalah. Begitu azan alhamdulillah sadar dia ke masjid. Begitu sholat Allahu Akbar. Kenapa tadi kudanya lari ke sini? Pengalaman ya. Iya ya. Apalagi sebelum azan sekak seter lagi. Waduh, Masya Allah. Kenapa tadi larinya ke sini nih? Jadi wah, Al-Fatihah, imamnya baca Al-Fatihah, dia inget itu pion, inget itu Allahu Akbar. Ya artinya ini melalaikan. Ya saya ulangi lagi bahwa yang kita minta kepada Allah paling banyak sebagai seorang muslim adalah hidayah. Masya Allah. Di masjid itu tempatnya. Kriteria orang yang dapat hidayah orang yang tidak lalai. Orang yang tidak lalai berarti kemudian tidak berarti etos kerjanya rendah. Justru dalam Islam etos kerja itu mestinya melampaui orang kafir. Kenapa? Karena tadi dia beramal itu satu, apa tadi? Kemuliaan. Yang kedua, investasi akhirat. Yang ketiga, ibadah. Ini jangan-jangan saya ulang lagi masih lupa nih. Etos amal bagi seorang muslim itu bahwa bekerja adalah satu kemuliaan. Yang kedua, yang ketiga, nah betul. Diingat-ingat ya para kadang-kadang suka bubar kelalen. Nah, saya dulu yang masih ingat terakhir saya nyampaikan tentang manfaat taklim. Jadi jangan-jangan lupa juga itu. Kalau nggak salah dulu ya kan, lu itu ngumpulinnya susah itu, dikasih tahu diulang-ulang masih nggak apa lagi, ya kan? Ini jangan-jangan gara-gara snacknya kebanyakan jadi konsentrasinya kurang. Dulu sudah diterangkan tentang keuntungan orang ngaji. Ada berapa dulu? Nah ini 6. Yang ingat berarti, yang nyebut 6 berarti ingat 1. Lo inget 6-nya aja udah alhamdulillah. Berarti 1 silaturahim, 2 menambah ilmu, 3 menghapus dosa, 4 menambah pahala, 5 jalan mudah menuju surga, 6 saya yakin lupa nih, 6 syiar Islam. Kan? Nah, ada lagi tuh waktu itu saya ingat tuh nyampaikannya. Sejatinya ibadah itu ringan apa berat? Lu lupa lagi jawabannya. Sejatinya ibadah itu ringan apa berat? Berat, kecuali orang yang dapat pertolongan
Allah. Ayatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa kan? Padahal itu Al-Fatihah itu, Masya Allah. Maka nggak aneh, nggak ada jaminan semua ibadah itu berat kecuali yang dapat pertolongan. Nah kalau nggak dapat pertolongan pasti berat baginya, walaupun rumahnya nempel di masjid dengar adzan, kalau nggak dapat pertolongan berat begitu. Tapi walaupun rumahnya jauh dapat pertolongan, umur 70 tahun nyampe sini. Gitu. Kayek jalannya kan nyampe sini juga nih kalau kata orang Jawa. Walaupun pelan-pelan, malah yang tua duluan. Yang muda karena merasa kakinya kenceng, wah tenang aja ntar komat baru lari. Wah, kan gitu kan. Masbuk lagi, Masya Allah. Ini kan aneh nih ya. Ya Allah, sholatnya masbuk sampai terkenal karena masbuknya jadi imam masbuk dia. Apa profesi Anda? Imam masbuk. Karena seringnya masbuk. Sampai Jumat saja masbuk, Masya Allah. Kan bayangin itu. Ini orang Islam sholat Jumat, ya Allah. Yang sudah Rasul motivasi, datang pertama dapat onta, datang kedua dapat sapi, datang ketiga dapat kambing, dapat yang keempat dapat telur. Masih dia mikir, alah, yang penting datang aja udah alhamdulillah. Masbuk, Masya Allah. Jumat masbuk. Bisa dibayangin itu ya. Ya kalau yang lain alhamdulillah masih masbuk, masih ke masjid. Lah ini Jumat ya. Sudah Allahu Akbar, udah alhamdulillah baru datang dia. Ya Allah, subhanallah. Ini masalahnya etos amal soleh. Nah hari ini nih inget-inget nih apa yang saya sampaikan. Hari ini masih Al-Fatihah itu. Doa yang paling banyak kita minta kepada Allah adalah hidayah. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu di mana Allah letakkan? Di masjid. Di masjid ngapain? Satu, anturfa'a, mengagungkan Allah. Dua, Pak Ustaz, ayyudkaro, berzikir. Yang ketiga, yusabbihu lahu biha, bertasbih kita kepada Allah di masjid. Nah kaitannya dengan ini, maka tadi umroh yang terbaik itu umroh yang diawali dari mana? Masjidil Aqsa. Di mana tuh Masjidil Aqsa? Palestina. Sholat di sana sekali berapa nilainya? 500. Baru yang kedua Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi sekali berapa? Nah, 1.000. Kalau berikutnya di Masjidil Haram, sekali sholat di sana berapa? 100.000. Kalikan saja itu, Masya Allah, investasi yang luar biasa itu. Maka kalau cita-cita ya perjalanan umroh, ziarah ya ke sanalah 3 masjid itu, insya Allah. Kalau sendiri nggak berani, bareng-bareng lah kita. Ayo, di kolektif sama DKM. Ayo. Ya nanti saya yang nguru-nguru. Nah, saya terimalah bawa tasnya juga nggak apa-apa, nanti sampai Al-Aqsa. Gimana ya, baik. Ya, ini mau ngajian kan nih? Mau ngaji apa nih? Mau ngaji Sirah Nabawiyah. Nah, jadi saya ingatkan saja bahwa kita sudah pertengahan bulan Dzulqa'dah. Dan insya Allah nggak sebulan lagi kita sudah masuk Dzulhijjah. Maka ada ibadah yang sangat utama di sana adalah kurban. Ayatnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar. Nah syaratnya memang sa'ah, punya kemampuan. Nah kemampuan ini para ulama juga berbeda-beda. Kalau Imam Syafi'i orang dikategorikan mampu kalau dia masih punya uang makan selama hari tasyrik dan bisa membeli kambing. Nah, itu namanya mampu, ya kan? Hari tasyrik itu kan berarti 10, 11, 12, 13. Jadi kalau punya biaya untuk hidup, makan sekeluarga, kemudian masih ada uang untuk bisa beli kambing, itu namanya sa'ah, punya kemampuan. Menurut siapa tadi? Imam As-Syafi'i. Kalau menurut Imam Hambali, Imam Maliki, nah dia lebih ekstrim lagi. Kalau kita punya kemampuan untuk membeli kambing, walaupun tidak ada persiapan untuk keluarga, itu sudah dikatakan punya kemampuan.
kemampuan. Bahkan kata dia, meskipun ngutang boleh, asal kita yakin. Jadi saya mau kurban nih, padahal saya sih insya Allah 2 bulan ini bisa beli, cuman karena belum hari ini. Jadi yakin dia bisa membayar hutang, itu udah dikatakan mampu. Nah, jangan nunggu mampu, lunas rumah, lunas mobil, lunas motor. Loh, yang nggak mampu-mampu. Jadi gitu para ikhwan, ya kan? Termasuk zakat, kemampuan menurut Imam Hambali dan Imam Maliki. Begitu. Nah, kalau menurut satu lagi Imam Hanafi. Nah, ini lain lagi, agak longgar. Jadi kalau orang itu punya uang 200 dirham. Nah, 200 dirham itu kan menjadi ukuran zakat profesi, 200 dirham. Nah, kalau dia punya uang untuk zakat profesi senilai 200 dirham yang kurang lebih sekarang berapa itu? Nah, maka dia bisa beli kambing, itu yang dikatakan sa'ah, punya kemampuan. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya sa'ah ini tergantung keimanan kita kepada Allah. Karena memang berkurban itu adalah wujud rasa syukur kepada Allah. Maka berniatlah, kalaupun diberi kelapangan, alhamdulillah laksanakan. Kalau belum diberi kemampuan, minimal kita sudah berhasrat dan berkeinginan untuk bisa melaksanakan melaksanakan ibadah sunnah berupa kurban. Begitu ya. Tapi biasanya kalau sudah jauh-jauh hari niat, jarang-jarang tuh nggak bisa, gitu ya. Masya Allah. Kalau saya di pesantren, karena sudah guru-guru itu sudah di kolektif, setiap bulan dipotong, sehingga setiap akhir tahun itu tinggal nambahin berapa, gitu enak, ya, kan? Kalau saya gitu, itu kan teknis saja ya, teknis saja. Jangan tanya mana dalilnya, gitu ya. Nanti tanya mana dalil urunan, kan susah, kan? Itu teknis saja, gitu ya. Kalau kami di pesantren begitu. Kadang-kadang kan sekarang euforianya dalil, apa-apa dalil, begitu, masya Allah. Ya kan, Allahu Akbar. Nah, kita di situ, makanya kita di pesantren tahun yang lalu saja bisa ngirim ke Thailand, ke Filipina, ke mana, ke Al-Aqsa Palestina, ke Afrika, itu sekitar 113 ekor kambing. Masya Allah. Karena di kolektif, karena di dalam sendiri sudah banyak gitu. Nah, kalau korban kita kurang lebih kemarin aja 13 ekor sapi itu di pesantren. Itu selain yang dikirim kemana? Ke daerah-daerah. Jadi kalau di kolektif insya Allah, ya, subhanallah. Jadi perlu kita rencanakan memang. Namanya etos kerja. Nah, etos kerja tadi apa? Apa tadi etos kerja? Kerja itu menurut kita yang kita yakini, 1, kemuliaan, 2, investasi amal, yang 3, ibadah. Tuh ingat-ingat tuh. Jadi kalau kalian para ikhwan sekarang mau berangkat kerja, etos amal soleh. Nah, 1, gitu ya. Tapi yang nggak apa-apa itu memantapkan etos amal soleh. 1, kemuliaan. 2, investasi akhirat. 3, ibadah. Begitu, bismillah, berangkat setar, begitu ya. Nah, itu yang bisa menjadikan kita istiqomah dalam beramal. Karena apa? Karena punya pemahaman, punya basic, punya modal. Karena memang hidup ini, hari ini sangat nyata bahwa ilmu itu menjadi satu keniscayaan. Begitu. Ini sudah dulu saudara-saudara kita dibrandel karena mengangkat khilafah. Sekarang muncul lagi kan Khilafatul Muslimin yang pimpinannya ditangkap. Siapa itu? Abdul Qadir. Ini nggak pada ngikutin berita, Pak? Abdul Qadir Baraja. Nah, kenapa? Loh, memang sekarang menjadi muslim itu harus berilmu supaya paham, begitu, ya kan? Nah, kalau nggak paham, maksudnya besar tapi jalannya keliru, akhirnya masuk penjara, begitu kan? Masya Allah. Jadi perlu ilmu memang, masya Allah. Jadi memahami sesuatu itu perlu ilmu, begitu kan? Rasulullah bukan tidak ada tantangan nih, sejarah Rasulullah. Rasulullah itu bukan nggak ada tantangan, jamaahnya itu banyak, berawal dari puluhan, ratusan, ribuan, banyak. Tapi bagaimana Rasulullah bisa melintasi waktu dan selamat membawa umatnya, begitu. Nah, ini namanya kan ilmu siasat, juga ilmu agama.
Bagaimana Rasul itu membawa, coba hidup di tengah satu komunitas yang sudah ada pimpinannya, sudah ada aturannya. Hidup di sebelahnya ada Parsi dan Romawi, adidayanya. Begitu kira-kira. Tapi bagaimana Rasul dengan petunjuk Allah dan kebijakannya menyelamatkan umatnya dari apa? Ranjau yang dipasang manusia. Subhanallah. Nah, inilah harus punya ilmu cerdas. Nah, termasuk kita juga harus berilmu. Coba kalau sekarang umroh, begitu sholat di mana, di masjid, Allahu Akbar, nanti nggak husu, cuma ngeliatin orang. Kok dia untuk saya ngaji di Al-Ittihad di sini nih kalau habis takbir. Lo begitu sebelah saya sholatnya kok cuman begini. Nah, jadi dia akhirnya sholatnya mikirin orang. Kan gitu. Ya Allah. Lah sholat di Cina seumpama, alhamdulillahirobbilalamin, diem semua. Kita amin karena biasa amin di sini. Nah, di sana nggak biasa amin. Nah, kalau para Iwan nanti ke Cina, sholat di sana, amin sendiri, malu. Nah, itu karena apa? Karena nggak tahu. Nah, kalau tahu, oh amin itu kalau di Indonesia ini, kalau di Cina mazhabnya ini amin nggak perlu keras, diem semua. Nah, jangan kemudian nanti ngulangi sholat. Nah, kan gara-gara kurang ilmu, begitu. Nah, makanya perlu ilmu. Apalagi nanti pergi ke Mesir yang sangat asafi'iyah. Begitu kan, Masya Allah. Jadi ketika di Mekah itulah, makanya Mekah dengan ibadah umroh dan haji itu menjadi apa? Menjadi satu apa? Fenomena kumpulnya seluruh kaum muslimin 2 juta dengan beraneka rupa. Tapi aman saja, nggak pernah nanyain dalil tuh. Ada yang sholatnya begini, ada yang begitu bangun dari begini saja, ada yang aduh Masya Allah luar biasa itu. Kenapa nggak nanyain dalil di sana, aman nyaman saja? Karena tahu mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip. Nah, kenapa kok kemudian situasi Mekah itu tidak dibawa ke daerah masing-masing? Nah, itu kan menjadi ilmu bagi kita. Nah, Masya Allah, ya kan? Ya pohon juga saya terangkan. Pohon itu ya ada yang memang nggak boleh lentur, tapi ada yang lentur. Lah itunya pohon. Lah kalau seumpama kayu apa rantingnya kemudian daunnya seperti pohon kena angin gak goyang, lucu, mana yang indah. Nah, makanya ada yang boleh goyang, mana yang tidak boleh goyang, begitu. Ini pohon ya, contoh pohon ini. Nah, kita sendiri kan begitu, mana tulang yang boleh bengkok, mana tulang yang harus lurus. Lah kalau tulang betis sampai sini sama dengan tulang punggung, nggak bisa main bola. Mau nendang begini-begini dulu kan. Loh, itu saja sudah kita pelajari, Masya Allah. Ada yang tulang ruas, ada bahkan yang tidak bertulang. Kan? Nah, itulah hebatnya, indahnya Islam. Seperti tubuh kita. Ya, coba kalau sebenarnya lidah bertulang, kan susah. Ya, kalau makannya sayur asem nggak perlu dikunyah, langsung telan. Nah, kalau seumpama gitu kan, empelak kan gitu. Gimana kalau kayak tulang ya kan? Ya Allah, itulah Islam. Mana yang prinsip tegak nggak boleh berubah, mana yang furu, apalagi yang sifatnya tambahan. Nah, disitulah para ikhwan, subhanallah, perlunya ngaji ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena perdana ya, saya nggak ngaji tentang apa nih sirah nabawiyah ya, hanya untuk mengingatkan kita ya, mudah-mudahan Idul Adha nanti prestasi amal kita lebih baik dari tahun yang lalu. Saya doakan mudah-mudahan para ikhwan semuanya umurnya panjang, kemudian rizkinya Allah lapangkan, sehingga nilai hidup kita mendongkrak prestasi amal kita. Jadilah manusia yang terbaik. Siapa? Yang diberi usia panjang dan baik amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nambah atau bertanya? Ini kalau teori pendidikan nggak ada yang nanya, itu ada 2 kemungkinan. Paham atau malah bingung gitu kan. Insya Allah enggak ya. Silakan, fadhal. Ya. Ya, kurban gimana?
Iya, Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita beribadah itu ya terdorong kepada fadilah gitu ya. Nah, kalau kita baca hadisnya seperti yang sangat populer riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi Rasul itu berkurban 2 kibas yang langsung Rasul sendiri potong, ya kan? Nah, itu kalau dari sisi bagaimana pelaksanaan Rasul. Tapi ketika mau memotongnya, kabbaro bertakbir, sumya membaca bismillah, kemudian kabbaro bertakbir, kemudian berdoa. Doanya untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk umatnya, begitu ya. Tapi Rasul juga mengajarkan siapa yang berkurban boleh Allahumma sholli siapa namanya. Jadi bisa personal, bisa bersama. Kalau kaitannya kemudian dengan pahala itu udah urusan Allah lah, gitu ya, urusan Allah. Lah kalau semuanya yang berkorban atas nama bapaknya meluru, seumpama anaknya istrinya enggak, apa bedanya? Begitu insya Allah ya. Tapi ada lagi yang kurang mantap. Hari ini tahun ini atas nama istri. Ya. Itu kan kayaknya dipisah-pisah, ya kan? Tahun depan atas nama anak. Nah, kalau anaknya 5 ya 5 urutan. Nanti kembali lagi ke bapaknya. Loh, kalau kenapa kok bisa begitu? Pahalanya, gitu kan? Lah kalau pahalanya tadi sepanjang bulunya Pak, dibagi keluarga banyak nggak? Nah, gitu ya. Ya kira-kira aja. Jadi artinya seperti Rasul yang berkurban atas nama keluarganya dan umatnya, boleh. Kemudian kalau berkorban atas nama perorangan juga boleh. Begitu ya. Nah, kita berkorban untuk nama diri, tapi niatnya mudah-mudahan bapak saya, ibu saya mendapat berkahnya, itu juga bisa. Loh, berarti begitu luas. Intinya korban, gitu ya. Ilmunya sudah paham, mau korban maju mundur. Kenapa nggak jadi korban? Bingung atas nama siapa? Nah, itu yang nggak boleh. Ya, kalau masalah atas nama sudah terserahlah. Jadi boleh untuk nama keluarga, boleh atas nama perorangan, atau bahkan boleh untuk hadiah khususnya untuk orang tua. Bisa dipahami ya? Insya Allah nyampe begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Ya, sudah cukup? Ya, saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat juga dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.